Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Terima kasih banyak ya karena kalian udah klik video ini, dan aku berharap mudah-mudahan kalian mau meluangkan waktunya dan menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Dan aku juga mau mengajak ke teman-teman semuanya yang belum subscribe channel aku ini, yuk bantu support aku dengan cara ditekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa dapat update terbaru dari channel aku ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang udah subscribe dan udah selalu rutin nontonin video aku yang sederhana ini, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, jadi video kali ini tuh aku mau ngajakin teman-teman untuk menemani kegiatan aku bongkar belanjaan aku pagi ini ya teman-teman. Dan aku juga mau sekalian sharing-sharing dan sekalian untuk mengingatkan diri sendiri sih sebenarnya, bagaimana tips agar tetap hemat saat uang belanja tuh pas-pasan ya teman-teman. Karena sebagai seorang ibu rumah tangga kita tuh emang harus pintar-pintar banget mengelola keuangan rumah ya. Apalagi kalau misalnya uangnya pas-pasan. Kalau uangnya banyak mah tenang gitu ya teman-teman. Tapi kalau uangnya pas-pasan ya kita juga harus pintar-pintar, apalagi sekarang harga kebutuhan tuh lagi pada naik gitu ya. Nah sebelumnya juga aku mau sebutin ya harga-harga dari belanjaan aku ini ya teman-teman. Nah untuk jengkol itu seperapat harganya 15.000. Terus kemudian itu ada bawang putih. Untuk bawang putihnya itu belinya juga sama seperapat teman-teman, harganya 15.000. Untuk tempe itu tempe harganya 3.000. Kemudian untuk cabai aku belinya 5.000. Lanjut ada juga sereh, itu untuk sereh harganya 3.000. Kemudian untuk bumbu dapurnya itu harganya 3.000 juga. Lanjut di sini juga aku beli ikan ya teman-teman. Untuk ikannya itu ikan mujair, geboy mujair. Dan untuk ikan mujairnya itu harganya 20.000. Kemudian untuk ayamnya juga sama, itu bagian paha harganya 20.000. Dan ada daun kemangi juga ya teman-teman, itu daun kemangi harganya 2.000. Nah ini sekarang aku mau ngambilin dulu ya beberapa bahan makanan yang masih ada di kulkas aku nih teman-teman, dan masih berantakan banget karena aku tuh masih capek ya habis pulang kampung, jadinya belum dirapih-rapihin sama sekali teman-teman, makanya isinya juga seperti ini. Dan udah ada banyak banget yang kosong ya teman-teman. Nah lanjut, kemudian di sini aku mau nge-food prep tipis-tipis aja ya teman-teman, karena ini barang belanjaannya juga dikit banget. Dan ini di kulkas tuh masih ada stok beberapa cabai dan kemudian tomat ya. Jadinya aku tuh satuin aja wadahnya seperti ini. Kalau misalkan dipisah-pisah juga ya ampun sayang banget ya, menuh-menuhin kulkas doang padahal isinya cuma dikit doang teman-teman. Oh ya, dan sekarang itu harga bawang putih dan bawang merah itu lagi melambung tinggi ya teman-teman. Apalagi bawang merah di sini tuh nyampe 80.000 per kilo sekarang ini di Jakarta ya. Tapi kemarin Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya, pas aku belinya di Brebes itu harganya aku dapat 35.000 ya teman-teman. Dan di vlog sebelumnya juga aku udah cerita ke teman-teman semuanya. Dan untuk kalian yang belum nonton, boleh ditonton ya pas aku berburu oleh-oleh di pasar induk Brebes teman-teman. Dan ini sebagai tips untuk teman-teman semua dan termasuk pengingat untuk diri aku sendiri ya teman-teman, beberapa tips belanja mingguan biar hemat dan insya Allah nggak bakal boros ya teman-teman. Nah tips dari aku yang pertama itu kurangi kebutuhan yang tidak perlu ya, karena terkadang kita tuh suka ini loh teman-teman, suka bengang bingung nantinya malah kayak beli kebutuhan yang kita tuh sebenarnya nggak perlu-perlu banget tapi kita beli ya, dan nanti akhirnya malah jadi mubazir atau apalah teman-teman. Nah untuk yang kedua, kita tuh harus membuat daftar belanja. Jadi sebelum kita belanja kita tuh catat-catatin dulu ya apa-apa aja yang bener-bener udah habis di rumah. Dan nanti saat kita belanja juga sesuaikan dengan tadi yang kita bikin daftarnya teman-teman. Nah untuk yang ketiga, bandingkan harga belanjaan. Misalkan nih di si bude sayur yang ini harganya segini, di bude yang sayur itu harganya segitu. Di sini 5.000 dapatnya secomot, di situ 5.000 agak banyakan misalkan. Nah itu tuh juga harus kita pertimbangkan ya teman-teman. Dan yang terakhir, usahakan saat kita belanja itu pakai uang cash ya teman-teman, jangan pakai kartu, apalagi kartu kredit gitu ya.
Pokoknya usahakan untuk membelinya dengan uang cash ya teman-teman, karena kalau kita bawanya uang cash kan pastinya nggak banyak-banyak ya. Beda lagi kalau kita bayarnya dengan non tunai, berasa biarin aja lah, orang duitnya ada kok, kan biasanya suka begitu ya teman-teman. Tapi itu hanya berlaku kalau kita belinya di supermarket, minimarket. Kalau misalkan di pasar tradisional atau di warung-warung sembako mah itu nggak perlu ya teman-teman, karena nggak mungkin banget di warung sembako biasa atau di pasar-pasar itu jarang banget ada yang nyediain pembayaran online. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya tips lain untuk agar supaya kita nggak boros saat belanja mingguan ataupun belanja bulanan, boleh ya kita sharing-sharing di kolom komentar teman-teman, biar kita juga saling mengingatkan satu sama lain. Nah, di sini tadi aku beli jengkol ya teman-teman. Untuk penyimpanan jengkol aku tuh rendam seperti ini. Kenapa direndam seperti ini? Supaya nanti itu si kulitnya itu bisa dikupas dengan sangat-sangat mudah ya teman-teman. Bahkan gak perlu tenaga sama sekali. Karena ketika si jengkolnya ini direndam seperti ini, nanti si kulitnya akan copot sendiri teman-teman. Dan itu sangat memudahkan kita banget. Jadi gak usah repot-repot ngupasnya pakai pistol lah, pakai apalah, rempong gitu ya teman-teman. Gampang banget, tinggal direndam seperti ini, nanti juga coplok sendiri itu si kulitnya. Lanjut kemudian untuk bumbu dapurnya ini, biar aku lebih sat lagi ya teman-teman. Ini si serehnya aku udah potong-potongin seperti ini. Kemudian tadi si daun salamnya juga sama, udah aku petik-petikin ya teman-teman. Jadi nanti mau masak itu tinggal cuci aja, tinggal geprek selesai gitu ya, nggak usah dipotong lagi teman-teman. Dan ini terus si daun kemangnya juga sama ya teman-teman, aku petik-petikin seperti ini biar nanti pas masaknya juga gampang. Jadi aku tuh mau bikin ayam kemangi pedas mantap ya teman-teman, insya Allah. Makanya aku beli daun kemangi ini. Pokoknya tuh rasanya tuh enak banget ya teman-teman. Pokoknya teman-teman yang suka sama daun kemangi pasti merasakan hal yang sama aku ya. Apalagi kalau pas kita masak pepes ikan atau pepes ayam ya teman-teman, dan kemanginya itu dibanyakin, itu rasanya sedap banget dan wanginya juga harum banget. Dan ini untuk video ayam kemangi pedas mantapnya, insya Allah aku akan upload di video selanjutnya ya. Pokoknya untuk teman-teman semua tungguin video aku yang selanjutnya juga ya, dan pastikan kalian juga harus nonton. Oke, lanjut. Kemudian di sini aku mau memarinasi ikan mujair ya teman-teman. Ini untuk ikan mujairnya setengah kilo, isinya itu 3 biji. Enggak tuh setengah kilo ding kayaknya. Setengah kilo isinya itu 3 biji, dan aku di sini marinasinya seperti biasa aja ya teman-teman. Aku pakaiin cuka, kemudian aku pakai bumbunya yang udah jadi aja. Aku pakai bumbu racik ya teman-teman untuk ikan gorengnya. Karena aku tuh lagi males banget, lagi males untuk ngulek-ngulek ya, karena biasanya suka sok rajin, tapi kali ini aku lagi mager banget teman-teman. Jadi ya udah aku marinasi dulu pakai cuka, lanjut kemudian pakai si racik ikan goreng ini. Dan mungkin karena kita tuh udah lama banget gak makan ikan mujair ya teman-teman, Almaira aja makannya tuh sampai nambah gitu teman-teman. Biasanya tuh jarang banget dia tuh sampai nambah kayak gitu, tapi kali ini dia makannya sampai nambah pas makan sama ikan mujair goreng ini. Karena emang udah lama banget gak makan ini teman-teman, dan ikan mujair tuh emang enak banget sih. Kayak misalkan di digaramin doang tuh udah enak banget teman-teman. Tapi terkadang ada juga ya orang-orang yang misalkan kalau nggak dibumbu kuningin tuh suka kayak jari jipan kalau kata orang Sunda mah ya teman-teman. Pokoknya semuanya itu tergantung ke selera masing-masing ya, karena beda orang pastinya beda selera. Nah, dan aku juga mau sedikit spill ya teman-teman, menu-menu apa aja yang kemarin udah aku masak dari yang aku food prep ini. Nah, aku tuh kemarin tuh bikin ikan goreng ini ya, ikan goreng si mujair ini. Terus kemudian untuk sambalnya itu aku bikin sambal kecap aja. Itu tuh udah enak banget ya teman-teman, ikan mujair sama sambal kecap tuh udah jos banget deh pokoknya. Nah, untuk ayamnya sendiri seperti yang tadi aku bilang, untuk ayamnya ini aku bikin ayam kemangi pedas mantap gitu ya teman-teman. Lanjut untuk si tempenya itu aku masak sama jengkol teman-teman. Aku bikin tempe dan jengkol balado. Insya Allah pokoknya nanti videonya juga aku akan update di sesi selanjutnya ya teman-teman. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Apa yang teman-teman masak hari ini? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu nanti aku bisa ngikutin juga. Karena jujur aja ya, aku juga banyak banget dapet inspirasi menu masakan harian tuh dari teman-teman YouTube yang selalu upload tentang masakan mereka setiap harinya teman-teman. Pokoknya gitulah ya, saling menginspirasi dan saling memotivasi teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Banyak banget ilmu-ilmu yang didapetin, banyak banget pelajaran yang didapetin selama aku iseng-iseng ikutan konten seperti ini ya teman-teman.
Pokoknya aku mau mengucapkan terima kasih banyak banget ya untuk kalian semua yang udah support aku dari awal aku ngonten sampai sekarang ini. Terima kasih banyak. Tanpa kalian semua aku tuh emang bukan apa-apa ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak banget untuk support kalian selama ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga apa yang sedang kita usahakan, apa yang selalu kita doakan, mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah berikan kelancaran juga keberkahan untuk kita dan juga keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, ini video aku juga udah mau selesai. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan aku juga mau mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat kata-kata aku yang belepotan atau kata-kata yang kurang jelas. Aku mohon maaf ya teman-teman semuanya. Ya pokoknya mah yang namanya manusia mah tidak luput dari kesalahan dan hilap ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan kita itu selalu menjadi orang yang bisa memperbaiki diri setiap harinya. Oke deh, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Mudah-mudahan di video kali ini ada sedikit manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.